Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita akan mendapatkan sukacita yang berlimpah. Berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur Tuhan buat kebaikan. Haleluya Yesus Tuhan. Dekat padamu itu
kami sangat bersyukur dan terima kasih kepadamu. Ini adalah hari yang besar ya Tuhan. Kami mengadakan ibadah pada hari Minggu karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Tuhan telah bangkit dari kematian, Engkau mengerjakan pekerjaan penyelamatan yang luar biasa, sehingga kami dijadikan manusia-manusia yang baru. Terima kasih Tuhan. Betapa luar biasanya karya-Mu dalam kehidupan kami. Betapa luar biasanya penyertaan kuasa-Mu bagi setiap kehidupan kami. Dan karena itu kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Telah kami puji dan kami besarkan nama-Mu. Kami percaya bahwa sekarang Engkau telah bertahta di atas puji-pujian kami umat-Mu ya Tuhan. Dan sekarang kami undang Engkau untuk bersabda kepada kami, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami karena kami ingin tahu kehendak-Mu di hari-hari dalam kehidupan kami. Tuhan tolong hamba-Mu yang serba biasa ini, yang mau menyampaikan firman-Mu yang luar biasa, hamba-Mu sangat memerlukan pertolongan Tuhan, supaya hamba-Mu sanggup untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada putra-putri kekasih-Mu di sini dengan jelas dan jernih, sehingga kami semua dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Karena itu kami mohonkan Tuhan menuntun saat yang teduh ini, Kau berkati kami semua ya Tuhan dalam saat yang teduh ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu dan kami menyambutnya dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang bersyukur, mari sama-sama mengatakan amin. Kami persilahkan saudara-saudara duduk kembali. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa pada pagi hari ini oleh karena pertolongan Tuhan kita bisa dapat hadir dalam acara ibadah pagi hari ini yang sekaligus merupakan acara ibadah Minggu Paskah ya saudara. Dahulu pengikut-pengikut Yesus adalah orang-orang Yahudi yang biasanya ibadahnya hari Sabtu, hari Sabat. Tapi pada waktu Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian, ibadah diubah bukan hari Sabtu menjadi hari Minggu. Karena tiap orang percaya, tiap kali mau ibadah selalu mau mengenang, Tuhan saya menang dari kematian. Tuhan saya hidup untuk selama-lamanya. Dan karena itu ada harapan bagi kita sekalian. Ya. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin juga mengucapkan syukur untuk terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya untuk sampaikan renungan firman Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita merenungkan kebenaran yang saya beri judul Hidup Sukses, Bermakna, dan Bahagia. Ya. Hidup sukses, bermakna, dan bahagia. Kalau seandainya saudara-saudara disuruh milih di antara tiga ini, saudara-saudara pengennya milih yang mana ya? Sukses, apa bermakna, apa bahagia? Mikir sekarang, katanya Cak Londong ya. Jadi apa ya yang bagus yang mana ya gitu? Jadi barangkali kita mulai kalau pikir serius itu mungkin bagus ya untuk membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya tiga-tiga ini merupakan sesuatu yang kayaknya Tuhan mau supaya itu menjadi bagian dalam hidup kita. Saudara, saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib yang sebenarnya maknanya luar biasa, tapi kemudian tidak bangkit. Minimal yang kita akan lihat adalah para murid-murid Tuhan Yesus kemungkinan tidak akan menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Apalagi berani mati syahid. Gitu. Tapi karena Tuhan Yesus kemudian yang mengasihi mereka dengan cara mati di kayu salib, lalu kemudian hidup, maka murid-murid mendapatkan semangat hidup yang luar biasa. Jadi dari salib sampai kepada kebangkitan itu memang betul-betul memberikan makna yang luar biasa. Sampai kalau ada orang yang mau menghitung ayat-ayat yang berbicara mengenai Minggu Paskah itu di dalam Perjanjian Baru, katanya itu memenuhi 2/3 dari Perjanjian Baru. Jadi berita kekristenan adalah berita Paskah, berita kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan ada rasul besar yang penulis Perjanjian Baru lebih dari separuh, Rasul Paulus. Dia memaknai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus masuk dalam dirinya sampai akhirnya dia membuat satu falsafah dalam kehidupan yang falsafah hidup itu diikuti, dipraktekkan dan ternyata kalau diperas falsafah hidupnya akan keluar dalam 3 judul tadi, yaitu hidupnya maunya sukses, bermakna, dan bahagia.
Nah, dia menulis banyak sekali surat-surat dalam perjanjian baru. Mulai dari saat dia menjadi anak Tuhan, lalu menjadi hamba Tuhan. Memang dia sangat sibuk, tapi di tengah-tengah kesibukannya merintis gereja-gereja baru, dia menyempatkan untuk menulis. Dan pada waktu dia menulis, sebagian tulisannya itu memang betul-betul diurapi Roh Kudus, jadi Alkitab bagi kita. Lalu dikirim kepada anak-anak buahnya, anak-anak sampai kemudian terakhir sekali dia melayani karena pemerintahan Romawi merasa khawatir dengan kekristenan ini yang jumlahnya kok tambah-tambahnya sangat cepat. Padahal Romawi pakai senjata mau meluaskan jajahan tapi tidak lebih cepat dari perkembangan jumlah orang Kristen. Maka pemerintah Romawi akhirnya merasa perlu ini Kristen ini harus ditundukkan, kalau enggak nanti bisa menumbangkan Romawi, kekaisaran. Lalu kemudian mereka mulai mendekati Kristen supaya orang-orang Kristen mau mengaku Kaisar adalah Tuhan. Tapi semua orang Kristen selalu mengatakan Kristus adalah Tuhan, dan mau Kaisar. Dan karena itu maka Kristen digencet, termasuk caranya adalah pemimpin-pemimpinnya dipenjarakan, lalu dibunuh supaya mereka jadi takut, diharapkan akan habis. Nah, Rasul Paulus termasuk menjadi target dari pemerintahan Romawi dan dia berkali-kali masuk dalam penahanan atau penjara. Nah, pada waktu yang terakhir sekali dia masuk ke dalam penjara, mungkin ini belum akhir dari hidupnya, tetapi dia merasa bahwa dia sudah akan mengakhiri hidupnya setelah itu. Lalu dia menuliskan surat yang terakhir yang ditujukan kepada murid kekasihnya yaitu Timotius. Dan ada banyak nasihat-nasihat, beritakanlah Injil pada segala masa ya, baik pada waktu baik atau tidak baik, tunaikanlah tugas pelayananmu, jadilah orang yang memberitakan Injil, terus setia sampai akhir dan sebagainya. Lalu dia memberikan banyak nasihat, dan sesudah dia memberikan banyak nasihat seperti Tuhan Yesus biasanya mengajar. Tuhan Yesus pernah mengatakan, kamu ya kalau jadi pemimpin, kamu harus menjadi hamba. Tapi Tuhan Yesus setiap kali menyuruh siapapun untuk melakukan apa-apa, dia selalu mengatakan gini, dan aku telah melakukan apa yang saya perintahkan itu. Nah, Paulus juga begitu. Paulus meminta supaya Timotius itu dia melakukan ini, melakukan itu, setia kepada Tuhan, terus melayani sampai berjuang bagi Tuhan, kalau perlu berdarah-darah bagi Tuhan, sungguh-sungguh karena aku telah melakukan ini. Dan itu dikatakannya dari penjara yang dipercayai. Dia waktu itu di penjara, diasingkan dari semua orang yang dikenalnya, sudah dalam kesepian, dipisahkan dari mereka. Bahkan dikatakan penjara ini bawah tanah. Bawah tanah bukan rahasia, memang juga rahasia, tapi literal bawah tanah. Dan pada musim dingin sehingga keadaannya sangat dingin, gelap, pekat, berbau, lalu tangannya dirantai, kakinya dibelenggu. Seperti seorang kriminal. Padahal dia gak berbuat jahat apa-apa. Nah, orang bertanya, Pak, kalau memang tangannya dirantai, kok dia bisa nulis? Kalau kita lihat dalam kitab 2 Timotius yang ditulisnya terakhir, maka kita tahu bahwa dia mendiktekan kepada seorang yang masih menyertai dia, salah satu dari muridnya. Dan pada bagian terakhir, dia seperti mau tanda tangan dengan tangannya sendiri. Tidak lama sesudah dia menulis ini, dia nanti dieksekusi mati. Ada ayat-ayat terakhir yang dia katakan, dan biasanya ini dibaca pada waktu ada renungan-renungan ketika disampaikan ada orang yang sedang meninggal dunia. Kalau belajar dari sharing hidupnya Rasul Paulus, mari kita akan baca sama-sama 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6, ayat 7 dan ayat 8. Dia mengatakan begini. Setelah dia mengatakan, Timotius kamu gini. Mengenai diriku, dia bilang, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi ini adalah kata-kata yang boleh dibilang seperti kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Rasul Paulus, dan dia memberikan kesimpulan tentang hidupnya.
diharapkan itu akan dapat menjadi tuntunan bagi anak-anak buahnya seperti Timotius supaya mengikuti teladannya tentang kehidupan yang dia hidupi seperti apa. Saudara-saudara, kalau kita membaca teks ini dan kita bayangkan Paulus sedang berada di penjara tadi, bagi pikiran manusia pada umumnya ini saya kira dia tidak sukses gitu. Kalau sukses dalam hitungan manusia itu kan makin lama makin terkenal, makin lama makin banyak harta gitu, makin lama makin kedudukannya tinggi gitu, makin lama makin dimuliakan. Tapi Paulus mengakhiri justru berada di tempat yang sunyi, tidak ditemani siapa-siapa. Tapi dia sukses loh. Dari mana? Ayat yang ke-7 waktu kita membacanya, ternyata dia adalah seorang yang sukses. Cara mengukur suksesnya gimana? Ayat yang ke-7 mengatakan apa? Dia mengatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kita memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita merenungkan banyak tentang Tuhan bagus. Tapi apakah yang telah dilakukan oleh Tuhan itu membuat kita menjadi orang yang sukses di hadapan Tuhan atau tidak? Itu merupakan sesuatu yang jauh lebih penting lagi. Supaya hidup kita memang betul-betul merupakan respons terhadap apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dan sebaiknya kita menjadi orang yang berhasil. Berhasil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang pengikut Tuhan itu ukurannya apa? Ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus sering sekali berbicara mengenai hal ini. Sebenarnya dia mau mengatakan begini loh. Saya ini pada waktu berjumpa dengan Yesus Kristus dalam penampakan di jalan menuju ke tempat di mana saya akan menganiaya orang-orang Kristen itu. Sudah tahu. Di situ saya mendapatkan panggilan supaya dapat menjadi rasulnya dia untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan sejak saat itu saya lakukan ini sampai saya mencapai garis akhir. Dan dia kemudian membuat gambaran seolah-olah gambarannya seorang atlet. Ya, yang tadi karena itu saya katakan sukses itu atlet. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik sebagai seorang atlet, pelari. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dalam panggilan yang dia dapatkan di jalan di mana dia mau menganiaya orang-orang Kristen itu supaya dia menjadi hamba Tuhan yang memenangkan banyak jiwa di antara orang-orang non-Yahudi. Akhirnya dia merintis gereja-gereja di kota-kota besar. Dia taat sejak saat itu. Kalau kita membaca kesaksiannya dia di depan Raja Felix, dia katakan, aku tidak pernah tidak taat kepada panggilan itu. Jadi panggilan itu menjadi sesuatu yang menjadi pedoman bagi dia, dan dia terus seperti seorang atlet. Yang dituju adalah garis akhir. Panggilan itu akan terpenuhi sepenuhnya. Dan dalam menuju kepada panggilan itu, dia harus terus menerus berada dalam relnya. Jangan sampai dia didiskualifikasi. Manusia pelari tidak bisa mencapai garis akhir bukan hanya karena dia lemah, tetapi juga karena kalau dia sampai melanggar peraturan, tapi tidak dia memelihara iman sehingga dia sampai terakhir. Ini berarti berbicara mengenai apa, saudara? Saya menyimpulkannya kalau bagi setiap orang percaya akan berbunyi begini: setia menuntaskan panggilan Allah secara cantik di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Tuhan yang begitu bijaksana. Karena itu pada waktu dia menciptakan masing-masing kita itu, dia menciptakan dengan suatu rancangan. Dia punya desain. Saya mau ciptakan orang ini, dan orang ini nanti saya harapkan akan bisa begini gitu. Karena itu kalau diselidiki setiap manusia itu katanya tidak ada yang sama persis sama sekali. Dan itu diciptakan oleh Tuhan dengan rancangan karena Tuhan punya maksud supaya masing-masing orang akan menjadi seperti ini. Jadi tiap orang sebenarnya punya panggilan Allah
yaitu desain Tuhan untuk kehidupan kita menjadi seperti apa. Dan seyogianya kita akan mengikuti apa yang Tuhan desain itu. Dan kalau kita bisa mengikuti desain Tuhan sampai perjalanan kita yang terakhir, maka itu adalah sukses dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dahulunya dipikir dia akan membuat kehidupannya akan berjuang untuk agama Yahudi. Tapi kemudian di jalan ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mendapatkan panggilan Tuhan untuk menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Maka akhirnya dia setia itu dijalani terus dalam. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan macam Rasul Paulus. Di perjanjian lama ada orang-orang misalnya seperti Daniel. Daniel adalah dipanggil untuk menjadi seorang negarawan, bukan hamba Tuhan. Tapi Daniel dalam menjalankan tugasnya, dia begitu setia kepada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Sehingga dia dibuang di tanah asing. Di tanah asing dia menjadi sinar yang bersinar-sinar kepada orang-orang yang tidak kenal dengan Allah itu. Yusuf bukan hamba Tuhan. Dia dipanggil untuk menjadi pemimpin negara adikuasa pada waktu itu. Dan ketika dia menjadi pemimpin negara adikuasa, ada rancangan Allah bagi dirinya dan dia terus ikuti sampai pada akhirnya dia menjadi berkat besar. Di perjanjian baru ada seorang yang disebut namanya Lydia. Lydia adalah pedagang kain ungu. Kalau di Indonesia dia berarti yang punya batik keris gitu. Itu Lydia. Wanita karir. Berasal dari Filipi, orang Yahudi yang melanglang buana, akhirnya ada di Filipi dan dia berjualan kain ungu. Dan dalam hal itu ketika dia dipanggil, lalu dia akan jadi orang yang memberikan dukungan yang cukup besar untuk jemaat di Filipi dan dana misi kepada keluar-luar. Jadi setiap orang itu didesain oleh Tuhan untuk menjadi seseorang yang sangat tepat dan pada waktunya nanti dia akan jadi berkat yang besar bagi siapapun di tempat di mana dia berada, di mana dia bekerja. Saudara mungkin pernah mendengar saya ditunjuk oleh negara pada waktu itu untuk mendampingi terpidana mati Sumiarsi. Siapa Sumiarsi? Germo di Doli. Dan pada tahun 1988, tahu-tahu Batu dan Songgoriti digegerkan. Karena apa? Ada karung di Songgoriti sana. Ternyata waktu dicek, isinya adalah manusia yang dibunuh. Keluarga Kolonel Purwanto. Kolonel Laut Purwanto. Hampir seluruh keluarga itu dibunuh. Kecuali lolos anaknya yang pas ada di Jakarta waktu itu. Berita jadi gempar, siapa ini pembunuhnya? Tidak berapa lama langsung ketahuan, ternyata otaknya adalah si Sumiarsi. Germo di Doli itu. Bersama dengan suami sambungnya namanya Pak Prayit dan anaknya namanya Sugeng. Lalu ditangkap, langsung mereka dibawa, dimasukkan ke penjara di Kalisosok, Surabaya. Menunggu eksekusi, keputusan eksekusi. Nah, sambil menunggu keputusan eksekusi, kemudian rupanya di Surabaya ada seorang anak Tuhan, seorang dokter yang punya kewajiban untuk ngurusi kesehatan tubuhnya para tahanan. Tapi setelah agak lama dia melayani begitu, kedokterannya, lalu kemudian dia pikir, ngapain saya kok cuma ngurusi tubuhnya manusia yang walaupun sekarang saya sehatkan nanti toh juga akan mati dan akan ada di tanah. Kenapa saya tidak mulai mengurus kepada jiwanya orang-orang ini, si dokter ini, anak Tuhan. Akhirnya gara-gara pikiran itu lalu dia mulai mendekati para tahanan, meluangkan waktu untuk berbicara pada mereka dan bahasa kita mulai bersaksi. Karena kesaksian dokter ini akhirnya si Pak Prayit jadi anak Tuhan. Setelah itu Sumiarsi juga bertobat. Sugeng juga jadi anak Tuhan. Pak Prayit akhirnya kemudian begitu rupa perkembangan rohaninya sehingga akhirnya Betani Surabaya Pak Sudi Dharma waktu itu mengadakan som di penjara sampai Pak Prayit lulus di wisuda. Setelah wisuda kena sakit stroke meninggal sebelum eksekusi. Sugeng dipindahkan ke Porong,
Bu Sumiarsih dipindahkan ke Kacuk. Waktu di Kacuk lah ketemu dengan Bu Esther, istri saya, sama Bu Yani Lim. Dan ternyata pengakuannya waktu di Surabaya memang juga sudah melihat kekristenan Tuhan Yesus luar biasa. Mati bagi kita, bangkit bagi kita, dia hidup. Tapi imannya tidak berkembang sedemikian rupa sampai ketika di Kacuk kemudian dilayani oleh Bu Yani Lim. Lalu sampai kemudian Bible study tiap hari, kadang-kadang 1 jam, kadang-kadang 2 jam. Sumiarsih kemudian sekali-sekali seperti ada rencana untuk dieksekusi. Ketika rencana eksekusi tiba, lalu kemudian akhirnya banyak orang yang mengunjungi. Dan pada waktu banyak orang mengunjungi, bukannya dia malah dihibur oleh mereka, tapi Sumiarsih bersaksi. Dan hidupnya berubah jadi orang baik ketika dimuridkan oleh Bu Yani Lim dan Bu Esther. Akhirnya begitu sangat baik sampai akhirnya dia membawa teman-temannya di Kacuk sana. Sampai akhirnya yayasan kami Bethesda diminta membangunkan kolam baptisan. Karena Sumiarsih dibaptis dan kemudian yang orang-orang yang dibawa akhirnya dibaptis. Kepala-kepala penjara mendapatkan keuntungan karena oleh Sumiarsih Germo pembunuh berdarah dingin sekarang menjadi orang yang bisa nasihati teman-temannya supaya jadi baik. Sampai 3 kepala penjara mengatakan Sumiarsih bagus. Orang ada di dalam tahanan, di jeruji besi. Sebenarnya dia mestinya terpenjara untuk menjalankan apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Tapi dia di penjara. Kita yang tidak di penjara kadang-kadang merasa terpenjara untuk berbicara kepada orang lain tentang Tuhan. Tapi dia sama sekali penjara jadi mimbarnya untuk bersaksi dengan orang lain. Lalu suatu kali ketika dia sedang menekuni firman Tuhan bersama Bu Yani Lim, tahu-tahu dia neteskan air mata dan kemudian dia nangis sangat besar. Bu Yani Lim katakan, "Bu, saya salah apa? Apa ada kata-kata saya yang nyinggung ibu?" "Enggak, Bu, bukan ibu, firman." Gitu. Bayangkan tiap hari orang selidiki firman 1 jam, 2 jam kan luar biasa, lebih dari sekolah kitab. Karena firman, Bu. Kenapa? Karena firman katakan kalau kamu dalam aku, kamu harus dibersihkan. Kenapa kok kamu nangis? Ya Bu, karena saya kan gak punya penghasilan padahal anak-anak saya dan cucu saya masih menjadi tanggungan saya. Akhirnya Bu, tempat saya yang ada di Doli sana, ya apa yang penghasilan terbesar Bu, ya disewakan untuk itu aja. Tapi hati saya rasa itu tidak baik. Waduh, luar biasa ya. Orang yang dulunya germo, bisa-bisa nilai-nilai hidupnya berubah jadi seperti itu. Hanya nyewakan tempat untuk orang lain berbuat maksiat, dia sudah rasa tidak benar. Lalu akhirnya dia nangis, lalu kemudian minta tolong didoakan. Oh, pada waktu itu pas Bamak Surabaya cari tempat untuk melakukan pengobatan. Akhirnya disewa oleh Bamak Surabaya. Memang sewanya tidak besar-besar kalau disewa untuk kegiatan yang maksiat itu. Tapi Sumiarsih mendapatkan sedikit pemasukan. Dan gara-gara itu dia terpaksa harus belajar untuk bendel dan bikin kerajinan. Tuhan berkati bendelannya karena itu adalah karya seorang yang bertobat. Tiap kali dijual untuk orang-orang yang mengunjungi, harganya dibayar dengan sangat tinggi. Dan itu menjadi berkat untuk dia. Jadi akhirnya dia lebih nangis lagi. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Dulunya dia kan malas. Jangankan lakukan begitu. Karena dulu cari uang gampang sekali. Sehingga jadi orang malas tidak punya kerajinan apa-apa. Tapi Tuhan memberkati tangannya yang diserahkan itu. Menjadi berkat lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Saya singkat. Akhirnya eksekusi datang. Saya nemani dia. Dan dalam menghadapi eksekusi, dia tenang saja. Pendampingnya waktu mau pergi ke tempat eksekusi dari penjara itu ada jaksa, ada dokter, ada polisi, ada pendeta, beritanya saya. Lalu jaksanya di majalah apa itu, Nova atau apa, bersaksi. Yang terpidana mati sebelumnya pada waktu mau dieksekusi katanya panas dingin dan minta dirangkul karena sangat ngeri. Sementara waktu di situ dengan saya, suasananya sepi
Karena pikirnya jaksa, pikirnya dokter, pikirnya polisi, ini orang ini takut atau enggak ya gitu. Tapi kemudian saya tanya, Bu Sih, kita mau ngapa ya? Ya ngapa ya Pak Gadot? Saya bilang, nyanyi aja ya Bu Sih. Ya Bu, iya Pak gitu. Nyanyi apa Bu Sih? Allah kuasa lakukan segala perkara aja Pak. Orang sudah mau dieksekusi masih nyanyi Allah kuasa melakukan segala perkara. Oke Bu, mari kita nyanyi. Dan saya dan Bu Sih akhirnya nyanyi di tengah-tengah kesunyian itu. Sampai si jaksa itu waktu diwawancarai majalah Nova akhirnya masuk ke sana. Tapi Sumiarsi maju ke tempat ini dengan tenang dan bersama pendetanya dia menyanyi lagu nyanyian. Menghadapi eksekusi, saya diminta untuk bicara 3 menit, menguatkan, lalu ditembak, des, meninggal. Kita makamkan. Waktu dimakamkan, 3 mantan kepala penjara datang. Diwawancarai oleh salah satu TV. Lalu dia katakan, saya nggak ngerti kenapa ini ada. Padahal Sumiarsi telah menolong kami banyak di penjara untuk menolong teman-temannya jadi baik. Tapi saya lihat malam-malam, saya tunggu disiarkan, nggak disiarkan. Saudara. Rupanya tidak boleh disiarkan. Dan kemudian ada permintaan dari penjara sana supaya adakan ibadah penghiburan. Lalu saya pergi ke sana. Ternyata waktu sampai di pintu gerbang, tangisan sudah luar biasa. Semua orang katakan, aduh kenapa ini terjadi, Mbak Sih, kenapa Mbak Sih. Lalu adakan ibadah, ya saya nggak bisa khotbah seperti hari ini. Kalau khotbah seperti hari ini, mereka nggak mendengarkan barangkali. Karena semuanya sedang sedih, nangis kejadiannya. Tidak hanya yang anak-anak Tuhan yang datang, termasuk yang bukan anak Tuhan, yang menyaksikan Sumiarsi orang baik ikut hadir. Lalu saya katakan, udahlah, renungan singkat aja. Sekarang yang penting kesaksian-kesaksian. Datang. Lalu akhirnya datang perempuan yang dempal dari Filipina itu, narkoba, datang ke depan. Wah, ya nggak ngerti kenapa Mbak Sih kok begini. Karena jam 4:30 pagi dia selalu pergi ke sel-sel kita ngetok. Selamat pagi, sudah bangun, sudah doa, sudah baca Alkitab, masuk ke sel-sel tiap pagi, mengingatkan yang anak-anak Tuhan, sudah doa, sudah baca Alkitab, lalu dia katakan pada waktu Mbak Sih diambil dari sini sekian hari yang lalu, seolah-olah pagi jam 4:30 ada suara yang mengatakan, sudah bangun, sudah doa, sudah baca Alkitab. Terakhir yang bersaksi adalah si anak remaja putri yang sekamar dengan dia. Dia katakan saya sekamar dia dengan Mbak Sih ini 9 bulan terakhir. Saya merasa saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Karena Mbak Sih orangnya baik sekali. Kadang-kadang kalau saya galau, dia kemudian bertanya, kenapa Nduk kok galau? Seperti maha tahu saja gitu. Tapi karena kepeduliannya yang sangat besar. Ayo sini saya doakan. Dan waktu itu saya disuruh membukukan usahanya Mbak Sih. Dan kalau dia bawa buku, saya baca buku ini. Saya melihat tiap hari ada keajaiban. Bagaimana Tuhan memberkati dia dengan ajaib. Berkatnya berlimpah-limpah. Dan selalu Mbak Sih memperhatikan saya. Saya bersama dengan Yesus selama 9 bulan terakhir. Dulu saya bermaksud baik-baik supaya kepala penjara akan mengatakan, oke, direkomendasi dibebaskan. Tapi saya kalau keluar, saya akan main narkoba lagi. Tapi karena saya lihat Yesus setiap hari, maka saya tidak perlu mengusahakan supaya saya cepat keluar, itu katanya dia. Tapi kalau nanti saya keluar, saya akan melayani Tuhan dalam hidup saya. Sumiarsi mendapatkan panggilan Tuhan dan dia mengakhiri hidupnya mengikuti panggilan itu dengan setia. Saya percaya saudara-saudara tidak dipenjarakan, saudara-saudara bisa jadi berkat lebih besar bagi orang-orang yang saudara jumpai tiap hari. Sehingga seperti seorang pelari, kita sampai di garis finish dan menyelesaikannya secara cantik. Apapun profesi kita, Tuhan pasti punya maksud untuk hidup saudara. Karena hidup saudara sangat mahal, tidak mau disia-siakan oleh Tuhan supaya mencapai tujuan itu. Amin.
Yang kedua, kita mau menjadi orang yang hidupnya bermakna. Kadang-kadang manusia sangat suka dengan sukses, tapi kalau saat bermakna, ya tunggu dulu gitu. Karena apa? Kalau mau hidup kita bermakna, itu bukan mengenai gain, bukan mengenai perolehan dari kita, tetapi mengenai give, apa yang kita berikan kepada orang. Di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-6, maksudnya sebelumnya mengatakan begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Nah, ungkapan ini saudara, darahku dicurahkan ya sebagai persembahan. Ungkapan itu pada zaman Paulus hidup itu sebenarnya selalu merujuk kepada korban curahan namanya. Apa Pak korban curahan? Pada zaman itu ketika orang menyembah kepada Tuhan atau ilah-ilah yang lain mengadakan korban itu selalu ada tata cara atau liturgi korban yang beda-beda macam-macam. Saudara-saudara, kita baca dalam kitab Imamat misalnya kalau dosa ini maka ritusnya harus begini, kalau dosa ini ritusnya harus begini, yang dikorbankan hal ini dan sebagainya, beda-beda. Tetapi ada kesamaan dari semua sistem korban itu, yaitu pada saat yang sudah selesai paling akhir maka akan diadakan korban curahan namanya. Apa wujudnya? Darah dicurahkan ke tanah. Kalau imam sudah mencurahkan darah ke tanah, itu berarti seperti ibadah kita ada doa berkat. Menutup semua korban. Atau kalau nggak darah, kalau orangnya yang mempersembahkan adalah keluarga miskin, maka pakai anggur dicurahkan ke tanah. Itu korban curahan namanya. Semua orang tahu kalau korban curahan sudah dilakukan, berarti sistem korban telah diakhiri. Dengan ini berarti Paulus katakan apa? Hidupku adalah tumpukan pengorbanan dan aku mau terus-menerus berkorban sampai puncaknya, yaitu saya akan tutup dengan memberikan hidup saya sendiri. Terus-menerus berkorban sampai puncaknya. Artinya apa? Kalau kita lihat dalam hidup Paulus, kemarin dia sudah korbankan waktunya, dia sudah korbankan masa depannya, dia sudah korbankan pekerjaannya, dia akan kerja untuk pelayanan, dia sudah korbankan karirnya, dia sudah korbankan talentanya, dia sudah korbankan pikirannya, dia korbankan macam-macam. Lalu Paulus pikir, apa ya yang belum saya korbankan? Yang paling puncak adalah nyawa saya. Ya sudah, kalau Tuhan memang berkenan mau menerima, saya akan persembahkan nyawa saya kepada Dia. Artinya hidupnya merupakan tumpukan pengorbanan sampai kepada puncaknya. Orang yang hidupnya merupakan tumpukan pengorbanan, orang-orang yang itu adalah menjadi orang-orang yang bermakna hidupnya bagi orang lain. Di dunia ini manusia cenderung untuk meraih sukses, makin banyak dapat. Tetapi kalau orang mau hidupnya bermakna, tidak meraih how much I get, tapi how much I give. Berapa banyak saya beri, maka menjadikan hidup kita makin bermakna. Memberi ini tidak harus harta. Memberi bisa jadi waktu yang kita berikan kepada orang lain. Mungkin kepintaran. Saya pernah memberi kepada teman saya Jepang yang punya banyak harta. Saya nggak punya banyak harta, tapi saya bisa memberikan sharing saya mengenai kepintaran kepada dia, dan dia merasa diberkati oleh pemberian itu. Pokoknya mikir mengenai apa yang kita berikan, terus menerus sampai kita terus puncak. Oleh renungan ini, saya satu hari di tahun baru saya pernah bertanya, tahun ini kok saya persembahan kolektornya kok dengan tahun lalu kok sama-sama saja ya gitu. Berarti saya ini nggak makin bertumbuh dalam berkorban gitu. Lalu saya katakan, Tuhan minta ampun, saya mau belajar untuk makin hari makin. Itu satu contoh kecil, tetapi waktu mengenai keseriusan dalam kehidupan macam-macam hal. Moga-moga makin hari makin merupakan tumpukan pengorbanan. Haleluya. Saudara, siapa golongan orang yang paling dihormati dalam tatanan hidup kita? Orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Orang yang berada di Taman Makam Pahlawan tidak berpikir berapa banyak saya dapatkan, tetapi berapa banyak saya beri. Kalau kita mau mendapatkan kehormatan, hidup kita punya makna, selalu berpikir berapa banyak saya beri kepada orang lain. Kapan saya memberi lagi kepada orang lain? Apalagi yang perlu saya beri kepada orang lain? Itu akan membuat kita menjadi orang yang hidupnya bermakna. Jangan lupa,
Hidup kita adalah tumpukan pemberian. Ibu kita lembur-lembur pada waktu kita masih bayi. Dia maksudnya mestinya mau menikmati tidur, tapi kita bangun. Kita kencingin, kita berakin, lalu dia harus bangun dan tolong kita. Dan dia tidak pernah meminta itu diganti rugi. Artinya hidup kita merupakan tumpukan pengorbanan dari orang-orang sekeliling kita. Marilah kita belajar untuk lebih banyak korban. Hanya dengan cara itu, maka hidup kita makin bermakna. 2 poin yang Paulus katakan, yaitu sukses dan bermakna ini, kita dapati dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus pada waktu disalibkan kemarin, dia mengatakan, sudahlah genap. Bahasa aslinya tetelestai. Artinya apa? Gambarannya adalah orang ngelukis. Lalu dia pandang dari jarak jauh, oh kok itu kurang bagus, diperbaiki. Oh bagian itu kurang bagus, diperbaiki. Sampai akhirnya seluruh bagian dia lihat semua sudah sempurna, maka dia akan bilang tetelestai, sudah selesai. Artinya mengakhiri pertandingan dengan baik. Tetapi Yesus memberikan hidupnya supaya hidup kita akhirnya menjadi berarti. Biarlah kita juga akan meneladani Tuhan Yesus, hidup sukses dan bermakna. Dan yang terakhir, yang paling penting, ada orang yang sukses, ada yang hidupnya bermakna, tapi apa artinya kalau akhirnya tidak bahagia? Makanya Paulus menutupnya dengan kalimat yang terakhir di ayat yang ke-8, saya bahagia. Besok saya akan menghadapi tahta pengadilan. Dan kemungkinan hakimnya Romawi ini pasti condong untuk menyenangkan si Kaisar Roma. Saya sudah tahu nanti saya diadili hanya formalitas saja karena keputusannya sudah diketahui. Saya pasti diputuskan untuk dihukum mati. Hakim kemudian betul-betul mengadakan acara itu dan kemudian Paulus ada di situ. Tapi aneh, waktu hakim mulai bicara dan membuat keputusan, ketuk palu. Kok pandangannya Paulus enggak kepada matanya hakim? Rupanya Paulus melihat ke atasnya matanya hakim. Kenapa? Di belakang hakim itu ada hakim segala hakim. Tidak peduli hakim dunia ini ngomong apa, yang paling penting adalah hakim segala hakim. Karena hakim di dunia itu pun nanti juga akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Sang Imam Mahdi itu. Makanya dia mengatakan ini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim ini mengatakan hukum mati. Tapi Tuhan katakan tidak, kamu dapat mahkota kebenaran karena kamu telah melakukan kebenaran. Hakim yang adil itu pada harinya. Tapi mengenai penghakiman ini bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada orang-orang yang ada di batu yang merindukan kedatangannya. Apa maknanya? Kadang-kadang saudara dalam hidup kita dunia ini, hidup kita itu, pembuatan keputusan kita itu dipengaruhi oleh orang yang ada di depan kita. Moga-moga orang yang di depan kita ini mewakili Tuhan dan kebenarannya. Tapi kalau orang di depan kita tidak mewakili Tuhan dan kebenarannya, kalau dia bertentangan dengan keputusan Tuhan, maka seyogianya kita akan membuat keputusan hidup yang tidak menyenangkan orang ini, tapi menyenangkan yang ada di belakangnya dia, yaitu Tuhan. Hidup kita selalu harus kita ukur, apakah Tuhan senang dengan keputusan saya ini, atau Tuhan tidak senang dengan keputusan saya ini. Karena pada akhirnya semua manusia juga akan berada di dalam penghakimannya dia. Berbahagialah dia yang pada waktu hakim segala hakim itu memanggil kita. Maka dia akan mengatakan, sabaslah, berbahagialah kamu, masuklah dalam perhentian Tuhan. Karena kamu menjaga hidupmu benar, beroleh mahkota kekal di sorga. Paulus punya keyakinan itu. Dan ketika diteriakkan kematian Paulus senyum saja. Karena dia katakan, di sini saya mati, di sana saya dapat mahkota. Puji Tuhan. Ada orang yang di sini dihormati, tapi di sana dia sengsara. Kalau dia tidak hidup sesuai dengan pola dan standar dari hakim, segala hakim. Tuhan memberkati kita, jadilah orang yang sukses, bermakna, dan hidup bahagia. Amin. Mari kita berdiri sama-sama menyanyikan KUR Paskah. Sebab dia hidup,
Ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tuhan kita hidup, kita berkemenangan kalau kita menjaga hidup kita benar. Nah, siapa saja di antara kita yang mau menjadi orang yang sukses, hidupnya bermakna, dan di akhir hidup kita bahagia. Mari kita akan nyanyi lagu ini, kita sambil mengangkat tangan, percaya bahwa Tuhan adalah kebenaran yang akan bahagia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita nyanyikan sekali lagi. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Puji Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena tidak sia-sia kami menjaga hidup kami benar, karena ada Tuhan yang hidup, dan Dia selalu tahu akan kehidupan kami setiap hari. Engkau tahu betul ya Tuhan, hidup macam apa yang kami hidupi. Kami mohon Tuhan akan tolong supaya hidup kami menjadi hidup yang sukses di hadapan-Mu, menjadi hidup yang bermakna bagi orang-orang lain di sekitar kami, dan kami akan menerima kebahagiaan kekal. Kami percaya ini bukan hanya untuk Paulus, karena Paulus sendiri mengatakan bukan hanya untukku, tapi untuk setiap orang yang merindukan kedatangannya. Kami mau aminkan firman-Mu ini, kami hidup dalam kemenangan untuk jadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan kita yang sekali lagi bersyukur untuk firman Tuhan, sama-sama kita akan katakan amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan,
Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.